Oke guys, balik lagi sama gua Tustruk. Yaps, kali ini gue lagi sambil ya manas-manasin dikit lah motor gitu. Sambil gue cerita-cerita dikit kali ya gitu, sambil menemani gue jalan-jalan dikit gitu. Ini masih pagi banget ya, sekitaran jam 7 lah gitu. Karena gue hari ini lagi pingin jalan-jalan aja sebenarnya, lebih ke arah ya menikmati pagi yang nggak tahu macet apa enggak nanti ya. Oke, kali ini gue bakal bahas mengenai kenapa Ninja RR 2 tak tuh masih banyak yang buru, padahal motornya udah nggak diproduksi lagi gitu. Nah, gue akan bahas beberapa poin nantinya. Jadi si motor Ninja RR 2 tak ini, di awal ini gue akan cerita kalau dia kan udah discontinue gitu, atau dalam arti memang sudah nggak diproduksi lagi. Kenapa? Ya ada beberapa faktor. Yang pertama itu pastinya karena uji lolos emisi yang nggak lolos, maksudnya uji emisi yang nggak lolos. Terus yang kedua itu ya karena mungkin dari segi mesinnya juga yang memang dia kan apa ya, istilahnya nggak lolos Euro, jadi akhirnya mesinnya pun ikut juga nggak bisa diproduksi lagi kayak gitu. Nah terus akhirnya pada tahun 2015 adalah tahun terakhir Ninja RR 2 tak ini ada, karena selebihnya Ninja itu udah lari ke SL Mono seingat gue waktu itu, penggantinya dia. Nah dari Euro 2 ke 3 atau 3 ke 4 gue agak lupa. Nah itu yang nggak lolos si motor ini nih gitu. Jadi motor ini udah mulai nggak lolos tuh pas Euro ke berapa gitu, karena ya itu karena polusi dan lain-lain ya gitu, mesinnya yang kurang ramah lingkungan lah intinya. Nah berawal dari situ gue bakal bahas nih, meskipun dia udah nggak diproduksi lagi, tapi kenapa masih banyak orang yang benar-benar nyari gitu motor ini, padahal kalau bisa dibilang ini motor istilahnya nggak ramah lingkungan, berisik, pagi-pagi harus dipanasin, terus manasinnya diselah manual, nggak bisa yang kayak manasin orang biasa gitu, yang di starter udah cukup starter nyala gitu. Dia enggak. Motor ini tuh bener-bener nggak semudah itu. Terus apalagi kalau udah dingin itu harus kalau yang nggak ini dicuk dulu motornya, terus baru bisa nyala. Apalagi kalau pagi hari. Nah tapi kenapa bisa jadi dia tuh banyak yang istilahnya nyari gitu motor kayak gini, padahal ya apa benefitnya gitu dari motor ini dicari gitu. Ya ada beberapa hal memang. Mungkin gue akan bahas dulu beberapa opsi kali ya gitu. Jadi kalau dibilang opsi terbaik, yang pertama adalah motor ini itu dia tuh mempunyai mesin atau karakter motor yang 2 percepatan yang memang agresif, responsif dibandingin 4 percepatan atau langkahnya ya bisa dibilang ya. Poin pertama itu yang memang jadi salah satu prioritas kenapa masih banyak diburu oleh orang-orang, karena mesinnya 2 tak ini, apalagi khusus di Ninja RR atau Ninja R itu dia yang ada sistem mekanisme keeps-nya atau open keeps. Nah itu yang jadi salah satu diburu mesin ini, karena emang dari dulu legendnya motor ini tuh memang performanya tinggi gitu dibandingin motor-motor 2 tak yang lainnya gitu istilahnya. Itu poin pertama. Jadi dari karakter mesin ya mungkin yang seumuran gue ataupun bapak yang ya istilahnya umurnya yang udah hampir menuju 30-an lah, biasanya itu dia tuh nyari motor yang idamannya dulu tuh yang agak berisik, nah cuman dia pingin punya gitu. Nah akhirnya gara-gara mesin tersebut muncullah
ide di bokap-bokap itu atau bapak yang sudah stres dengan keluarganya gitu, dia ingin punya hobi ya motor Ninja RR ini. Itu jadi salah satunya. Terus yang kedua itu adalah dari sisi suara ya gitu. Nah kalau lu lihat itu mesin 4 tak, suaranya lu denger sendiri kan. Ya so-so lah bisa dibilang. Enggak, tapi disclaimer dulu, gue tidak menyudutkan siapapun. Gue tidak memberikan sisi bahwa 4 tak itu nggak oke atau nggak bagus, nggak juga gitu. Ada kelebihan lah. Pasti motor dibuat oleh pencipta, teknisinya dari beberapa brand itu pasti punya kelebihan masing-masing. Dan gue balik lagi, salah satunya kenapa si motor ini jadi bahan incaran ya karena bisa dibilang suaranya 2 tak itu khas banget gitu loh. Apalagi nagih ya, suara 2 tak tuh nggak kayak biasa. Dia ada suara yang bunyinya tuh kayak nggak banyak orang ngeh gitu. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang gen Z ke bawah ya gitu. Itu biasanya dia kurang memahami lah istilahnya motor-motor yang ada ya motor 2 tak ya gitu, ada ya motor 3 tak ya kayak gitu. 4 tak ya, beda-beda. Soalnya motor-motor yang udah level yang waktu tahun 2000-an itu biasanya ya kayak gini motornya, paling istilahnya paling banyak banget gitu istilahnya. Orang buru gitu di tahun milenial ke atas lah, orang-orang milenial kan idaman banget motor kayak gini gitu, dari suaranya. Terus juga satu lagi Ninja RR atau Ninja R khususnya ya untuk Ninja, dia itu lebih spesial sedikit ya. Dia tuh Ninja RR berbeda dengan motor-motor lainnya 2 tak di kelasnya, yaitu suara gemerincing bro. Jadi kalau dalam keadaan idle nih motor, lu akan mendengar ada suara kayak besi ketemu besi, ting 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 ting. Nah suara itu yang dihasilkan oleh Ninja RR 2 tak yang bikin orang kadang penasaran itu suara apa sih gitu. Kok lucu ya, kok enak ya suaranya. Nah ini di motor Ninja RR 2 tak ini gitu, suara itu muncul. Dan pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya adalah dari knalpotnya bro. Knalpot dia mulai dari leher knalpot, perut knalpot sampai stinger. Dia itu punya karakter yang bisa dibilang istilahnya dari karakter tersebut, ini motor tuh punya spesialan atau ciri khasnya sendiri gitu. Nah dari situ tuh biasanya suara mesin yang memang diidam-idamkan oleh kaum zaman tua dulu. Terus itu tadi poin kedua terkait suara knalpot. Poin ketiga itu adalah nilai investasi. Kenapa bisa gue bilang nilai investasi? Gini, motor, apalagi motor tua kayak gini, itu yang pertama udah discontinue gitu, tidak ada penerusnya. Dari sisi mesinnya pun tidak ada penerusnya. Dari sisi fisik motornya juga bisa dibilang motor-motor Ninja RR 150 itu tidak ada penerusnya. Nah itu yang membuat orang tuh mencari gitu loh, dan membeli dengan harga berapapun, asal ya motor itu memang terawat, masih orisinil, terus juga kilometernya mungkin rendah. Nah itu yang menjadikan harga nilai investasi atau purna jual makin mahal. Ya contoh di Ninja RR ini atau Ninja 2 tak ini. Jadi kalau misalnya dibilang motor ini jadi salah satu nilai investasi bro. Makanya kenapa masih banyak orang pingin cari buru motor ini, karena one day atau someday biasanya orang tuh akan kangen gitu. Zaman-zaman dulu dia bernostalgia, dia akan mencari sesuatu hal yang memang istilahnya bikin dia terbawa dengan memori itu ya.
Salah satunya mungkin motor. Itu motor 2 tak yang dia idam-idamkan dari zaman dulu, yang belum bisa kebeli, baru bisa kebeli pas dia mungkin sudah di level up gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah yang bisa dibilang motor ini tuh dicari sama orang-orang ya gitu ya. Buat Ninja RR 2 tak menjadi nilai investasi sendiri gitu. Selain jadi nilai investasi nih motor ya gitu, yang biasanya adalah motor ini pun yang sempat gue bilang di video sebelumnya, dia tuh jarang keluar. Jadi istilahnya makin value-nya makin tinggi lah. Semakin dia jarang keluar nih motor, semakin orang tuh masih banyak yang penasaran motor apa sih itu gitu. Pasti yang ide pertama ini, anjir berisik banget tuh motor. Nah itu yang jadi nilai investasi. Motor ini tuh bakal jadi ini apa ya istilahnya, jadi karakter sendiri yang diinginkan gitu oleh orang banyak. Terus selanjutnya tadi poin ketiga, poin keempat yang akan gue bahas itu mengenai selain nilai investasi ya, motor ini tuh dia juga punya satu hal yang bisa dibilang menjadi daya tarik ataupun dicari oleh orang-orang gitu, yaitu salah satunya komunitas. Yaps, kita tahu sendiri Ninja 2 tak atau KNCI ya, Kawasaki Ninja Club Indonesia, itu memang dari dulu itu tuh komunitasnya gede dan besar gitu. Dan banyak forum juga yang menjelaskan gitu tentang Ninja RR 2 tak. Itu seperti apa mesinnya, seperti apa karakter suaranya, terus bagaimana mereka istilahnya merawatnya. Nah di forum-forum yang besar itulah biasanya jadi salah satu nilai kenapa mereka masih mau nih naik motor Ninja RR dan masih banyak yang mencari Ninja RR gitu ya, karena salah satunya itu forum, komunitas, sama satu lagi yang tidak bisa dilupakan adalah bengkel. Yaps, bengkel. Jadi bengkel itu berpengaruh sama motor Ninja RR 2 tak, karena segitu banyaknya bengkel, apalagi 2 tak gitu, dia biasanya itu lebih ke arah spesialis ya gitu. Ninja RR 2 tak itu mungkin masih banyak bengkel-bengkel yang spesialis yang bisa ngoprek gitu nih motor gitu. Karena sejatinya motor kayak gini tuh sering banget orang pingin oprek ya gitu. Karena balik lagi motornya yang haus akan kecepatan, performanya tinggi, akselerasinya tinggi. Jadi banyak orang berminat untuk mengoprek. Nah, banyak bengkel juga yang membuka untuk jasa istilahnya ini ya, di overboost motornya, di OB, atau sekedar buat memperbaiki liner-liner yang baret. Nah, mesin itu biasanya dikerjakan oleh mekanik yang spesialis kalau untuk 2 tak biasanya. Cuman sekarang banyak bengkel yang bisa membenarkan. Cuman nggak semua ya, karena memang perlu kalian khusus gitu. Entah di bagian lubang knalpotnya harus dibenerin gitu, yang agak dipapas biar lebih naik, agak stroke up lah istilahnya. Nah, dari itulah komunitas-komunitas itu, terus juga forum-forum buat mereka bantu ngoprek secara free gitu. Terus juga istilahnya bengkel yang oke, relevan. Nah, hal-hal itulah biasanya yang jadi salah satu daya tarik lagi gitu dari motor Ninja RR 2 tak. Jadi beberapa poin tadi yang gue sebutin itu adalah salah satu kenapa Ninja RR 2 tak nggak diproduksi tapi banyak orang masih nyari gitu di sekarang, apalagi di Indonesia gitu. Dan kalau menurut gue memang segitu worth it-nya gitu Ninja RR ya, yang gue pakai ini, meskipun kadang harian, kadang cuma buat San Mori, atau kadang-kadang gue juga track day gitu naik ini.
Itu sih hal-hal itu yang biasanya gue coba meyakinkan diri gue bahwa motor ini sebenarnya oke gitu. Dari gue itu dulu. Mungkin kalau dari lu semua punya komentar mungkin kenapa motor Ninja RR yang lu mungkin punya motor Ninja RR, atau lu mungkin memiliki Ninja RR 2 tak gitu, dan lu punya saran atau advice yang memang bisa dibilang istilahnya ya motor lu itu worth it karena ada sesuatu yang spesial, mungkin lu bisa cerita di kolom YouTube komentar gue di bawah. Terus lu juga bisa share ke teman-teman lu cerita-cerita ini. Lu bisa berkabar ke teman-teman lu buat cerita-cerita ini. Jadi saling berbagi channel buat mereka bisa bercerita lebih lagi mengenai Ninja RR 2 tak. Oke guys, dari gua itu dulu. Salam two stroke.